Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fitriani SSITM Kes. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Akademi Kebidanan Anur Husada. Perjalanan saya bersama Akbid Anur Husada sejak tahun 2009 dan bidang ilmu yang saya tekuni adalah kebidanan. Selain itu, saya menjabat sebagai Direktur Akbid Anur Husada sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Hal itu membuat diri saya harus bisa melakukan dan memahami tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan PDD UKT-PT bidang pengajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kondisi pembelajaran yang interaktif, aktif, serta efektif tentu memudahkan untuk menstimulus mahasiswi dalam memahami pembelajaran yang saya berikan. Oleh karena itu, untuk mencapai target pembelajaran tersebut, maka metode pembelajaran saya gunakan yaitu metode pengajaran DIA. DIA, D, Delivery, E, Interaction, A, Assessment. Metode DIA ini berorientasi pada dosen mengaku untuk bisa menyampaikan pembelajaran yang bersifat interaktif atau menarik dengan tujuan menstimulus mahasiswa agar memahami pembelajaran yang disampaikan. Selain itu, metode pembelajaran ini membangkitkan paradigma mahasiswa agar dapat dengan mudah mencapai target pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan diskusi mata kuliah pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswi kebidanan semester 3. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada prodi D3 Kebidanan yang dibebankan pada mata kuliah ini meliputi penilaian bidang sikap, pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus. Pada aspek sikap terdiri dari 3. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan yang ketiga, menghargai martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak-hak, potensi, privasi, keragaman budaya atau etnis dan keyakinan beragama. Kemudian, adapun di bidang pengetahuan ada 4 item, yaitu menguasai konsep teoritis dan prosedur pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana, kemudian menguasai konsep psikologi yang berkaitan dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan, menguasai konsep etika dan hukum perundang-undangan sesuai dengan kewenangan bidang, serta mengamalkan nilai-nilai agama di setiap layanan kebidanan yang berasaskan Pancasila. Kemudian ada pun pada aspek keterampilan umum, yaitu mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dalam lingkup pelayanan kebidanan. Dan yang terakhir di bidang aspek keterampilan khusus, yaitu mahasiswa mampu melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi wanita pada saat remaja, prakonsepsi dan menopause, serta KB sesuai dengan standar mutu yang berlaku, kode etik profesi dengan mempertimbangkan aspek budaya setempat. Kemudian mampu berkomunikasi efektif dan terapeutik dengan perempuan, keluarganya, dan masyarakat serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Selain beberapa aspek yang telah saya sebutkan di atas, berikut saya akan menjelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama, harapannya mahasiswa mampu memahami konsep dasar kesehatan reproduksi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami aspek legal dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kesehatan wanita, sepanjang siklus kehidupan wanita dan indikator kesehatan wanita. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kesehatan reproduksi dalam perspektif
sosial wanita dan permasalahannya. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu memahami masalah gangguan kesehatan pada wanita. Yang keenam, mahasiswa melakukan deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa memahami upaya promotif dan preventif yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian selanjutnya yang kedelapan, mahasiswa mampu melakukan konseling kesehatan reproduksi pada remaja, dewasa, dan menekos yang terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat. Yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami konsep kependudukan di Indonesia. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan keluarga berencana. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam metode keluarga berencana berdasarkan evidence based practice. Dan selanjutnya yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan konseling dalam pelayanan keluarga berencana. Kemudian mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, yang diantaranya pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Kemudian bahan kajian pada mata kuliah ini terdiri dari 12 bahan kajian. Yang pertama, konsep dasar kesehatan reproduksi, kemudian aspek legal dalam pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Yang ketiga, indikator kesehatan wanita sepanjang siklus kehidupan. Yang keempat, kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Yang kelima, masalah gangguan kesehatan pada wanita. Yang keenam, deteksi dini komplikasi permasalahan kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, promotif dan preventif dalam kesehatan reproduksi. Yang kedelapan, konseling pranika dan menopause. Yang kesembilan, kependudukan di Indonesia. 10, perkembangan KB. Yang ke-11, macam metode KB. Dan yang terakhir yaitu konseling pelayanan KB. Adapun referensi yang digunakan, salah satunya adalah buku ajar yang sudah saya tulis bersama dengan tim dengan judul Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana yang sudah ber-ISBN dengan nomor 9786238377992 dan sudah memiliki aktif. Dan ini salah satu merupakan guna memenuhi salah satu beberapa perguruan tinggi di bidang pendidikan. Kemudian ada pun interaction atau metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan STL. Apa itu STL? Yaitu Student Centered Learning atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dalam hal ini saya menggunakan juga metode deduktif sehingga membuat mahasiswa bisa mengumpulkan kasus yang ada di masyarakat. Kemudian juga bisa secara interaktif dilakukan dua arah melalui tatap muka maupun luring. Kemudian untuk masalah asesmen atau indikator penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari uji tulis 40%, uji praktek 20%, penugasan 10%, absensi 10%. Demikian pemaparan pembelajaran semester deskripsi mata kuliah, pelayanan, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya kita bersama melihat video pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Premiumbeat.com. Baiklah, sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Premiumbeat.com. Asri Sitami, hadir Bu. Oke. Alisha, hadir Bu. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan atau pertemuan pada hari ini, Ibu akan merefleksi atau mengevaluasi materi yang sebelumnya atau di minggu pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat minggu yang lalu kita membahas tentang gangguan masalah kesehatan
perempuan. Nah, salah satunya apa nak gangguannya? Oke, baik. Miranda silakan. Infertil Ibu. Oke, betul sekali infertil. Ada lagi yang bisa menjawab? Kira-kira infertil itu dibagi menjadi berapa macam? Maaf Ibu, dibagi menjadi 2 Bu, primer dan sekunder. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat temannya. Ya, baik. Di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang infertil primer? Tunjuk tangan. Ya, yang bisa? Ya, silakan. Ibu, infertil primer itu adalah seorang istri yang belum pernah hamil sama sekali, Ibu. Oke, berarti dia belum pernah hamil sama sekali. Baik, selanjutnya yaitu menjelaskan tentang infertil sekunder. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Ibu saya Ibu. Ya, silakan. Ibu, infertil sekunder yaitu adalah seseorang ibu yang pernah hamil lalu tidak bisa kembali lagi untuk hamil Ibu. Oke, betul sekali. Terima kasih kepada Adri. Jadi memang betul ya, infertil sekunder itu artinya ibu ini sebenarnya sudah pernah hamil, tapi kemudian mau hamil lagi nggak bisa bertahun-tahun. Jadi ya itu penjelasan dari infertil sekunder. Terima kasih kepada Adri. Selanjutnya yaitu kita membahas pertemuan hari ini ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada mata kuliah hari ini, yaitu diharapkannya mahasiswa memahami masalah gangguan kesehatan pada wanita. Kemudian ada unsur capaian mata kuliah hari ini, yaitu menjelaskan masalah-masalah kesehatan reproduksi yang sering terjadi. Hari ini kita sudah masuk pertemuan ke-7. Terasa ya, minggu depan sudah mulai UTS. Baik, hari ini kita membahas materi tentang gangguan menstruasi. Yang pastinya ini sudah dialami oleh kita semua, perempuan wanita. Nah, nanti di sini kita ada diskusi ya. Jadi kita bikin tiga kelompok diskusi tentang masalah gangguan menstruasi. Apa saja gangguan menstruasi? Yang pertama ada dismenorrhea, kemudian ada amenorrhea, ada kelainan darah. Ya, ini kelompok 1 ya. Pembahasan tentang tadi temanya kelainan darah. Ya, sudah sampai di mana diskusinya? Ibu, berbagai macam kelainan darah. Oke, dilanjut ya diskusinya ya. Baiklah Ibu, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kelainan darah. Dari hasil diskusi kami, yaitu adalah kelainan darah. Di sini kelainan darah itu ada 4 macam. Yang pertama hipermenorre, yang kedua hipomenorre, yang ketiga polimenorre, dan yang keempat oligomenorre. Ya, terima kasih dari kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya tentang kelainan darah. Ibu ulas kembali tentang kelainan darah. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok 1 bahwasanya kelainan darah ada 4 macam. Yang pertama ada hipermenorre atau menorragi. Apa itu menorragi? Yaitu perdarahan haid yang lebih banyak dari normal atau lebih lama, lebih dari 8 hari. Penyebabnya ada banyak macam-macam. Ada mio, kemudian ada poli. Kemudian yang kedua ada yang namanya hipomenorre. Kebalikan dari hipermenorre. Kalau hiper tadi dia banyak atau lama, gitu ya. Kalau hipo berarti pendek, gitu ya. Sebentar haidnya. Nah, itu hipomenorre. Dan selanjutnya yaitu ada kelainan darah menurut siklusnya, yaitu polimenorre dan oligomenorre. Polimenorre apa? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok ya. Ibu ulas kembali, yaitu siklus haid lebih pendek dari biasanya. Artinya siklusnya pendek. Biasanya siklus
gangguan menstruasi. Ada yang bisa 1 bulan kenanya dua kali. Nah, misalnya 15 hari kemudian sudah menstruasi lah. Nah, ini masuk ke polimenore. Nah, selanjutnya ada yang namanya oligomenore, yaitu siklus haidnya lebih panjang. Kayak misalnya bisa 35 hari lebih baru dia menstruasi lah. Nah, sampai di sini paham tentang penjelasan kelompok 1? Baik, selanjutnya kita bahas tentang diskusi kelompok 2 tentang yaitu amenore. Oke, selanjutnya Ibu mau lihat diskusi kelompok 2 ya. Siapa yang berani memaparkan hasil diskusinya kelompok 2? Silakan. Baik, Intan, silakan menjelaskan sedikit tentang materi yang sudah didiskusikan. Baik, Bu, di sini saya perwakilan kelompok 2 menjelaskan apa itu amenore adalah suatu kondisi wanita yang tidak mengalami masa menstruasi atau periodenya selama 3 bulan. Sedangkan amenore ini terbagi ada 2 bagian, yaitu primer dan sekunder. Bu, itu penjelasannya. Ya, baiklah, tadi kelompok 2 sudah memaparkan hasil dari diskusinya. Sedikit diulas tentang kelompok 2 ya. Jadi diskusinya tentang amenore. Nah, amenore tadi kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa sebenarnya amenore adalah kelainan tidak datang bulan. Setidaknya kurang lebih berturut-turut selama berapa bulan tadi? 3 bulan. Dan terbagi menjadi dua jenis atau klasifikasinya ada amenore primer dan amenore sekunder. Nah, apa itu amenore primer? Artinya adalah wanita ini, perempuan ini belum pernah sama sekali mengalami menstruasi sampai dengan umur 17 tahun atau lebih. Nah, jadi kalau misalnya kalian ketemu nih ya di masyarakat atau tetangga atau saudara, adik gitu ya, yang mengalami kok sering nggak menstruasi ya, dan bisa mendiagnosa, oh berarti si anak ini gitu ya mengalami amenore primer. Nah, penyebabnya apa sih Bu? Amenore primer itu kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak penyebab dari amenore primer? Salah satunya apa? Kenapa kok dia kok mens nih gitu ya? Ada kelompok 2 mungkin tadi bisa? Ya baik, kelompok 2 bisa menjelaskan penyebab dari amenore primer. Yuk, satu aja. Ya, silakan. Salah satunya penyebabnya yaitu himensuransi. Apa itu yang dipersoalkan? Itu tidak ada suatu daerah yang Oke, betul sekali ya. Jadi memang itu salah satu penyebab dari amenore primer adalah himensuransi, yang mana di dalam vaginanya itu tidak ada lubang, selalu dalam, sehingga dia tidak akan mengalami menstruasi. Bagaimana Ibu cara penanganannya? Harus ke dokter spesialis kandungan. Di operasi kecil, artinya dibuat lubang untuk agar darah yang setiap bulan harusnya keluar itu bisa tersalurkan atau bisa keluar. Dan biasanya anak ini yang mengalami amenore primer dia akan mengalami yang namanya sakit nyeri pada setiap bulannya, tetapi nggak keluar itu darah menstruasi. Ya karena memang nggak ada lubangnya yang keluar gitu ya Nak ya. Sehingga tadi harusnya kita sampaikan kepada masyarakat atau kepada pasien ya, dia rujuk gitu ya, lebih baik berkonsultasi kepada dokter spesialis agar melakukan tindakan penanganan himensuransi. Ya paham ya? Ya, dari kelompok lain sudah paham kira-kira? Sudah ya. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 terakhir lebih. Ya sampai di sini ada yang ditanyakan kira-kira? Kelompok lain? Baik, terima kasih ya. Ya selanjutnya kelompok 3. Ya persilakan untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok 3 tentang dismenor. Ya. menjelaskan apa itu desminor. Desminor adalah yang menjadi timbul saat haid yang deras dan mengeluarkan gumpalan hidrolik terakhir.
Ya, baiklah, terima kasih tadi kelompok 3 sudah menjelaskan materi tentang diskriminan. Sedikit Ibu akan memulai tentang apa itu diskriminan. Nah, diskriminan adalah apa kira-kira? Ini sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi, kelompok lain bisa menjelaskan diskriminan? Saya Bu, Ya, silakan. Sebutkan namanya. terima kasih sebelumnya Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya bisa berkontribusi dan menjawab ya Bu. Ya, silakan. Diskriminan menurut saya itu adalah keluhan yang sudah biasa dialami oleh kami para gadis. Nah, Betul sekali ya. nah di sini dengan disebut nyeri pada saat haid. Ya, jadi jadi pada saat menstruasi itu ya. Tadi terima kasih kepada Risa sudah menjawab pertanyaan tentang diskriminan. Baik, betul sekali. Beri ongkos dulu kepada teman-teman. Nah, itu jadi pada menstruasi di mana akhirnya sudah dialami oleh para perempuan. Hampir 90% perempuan mengalami. Nah, dari hal ini disebutkan ada yang tidak normal maupun tidak normal. Bagaimana pola yang normal? Nah, itu bisa pada saat menstruasi datang hari pertama, biasa kan kita keluhannya bagaimana? Sakit gitu. Kemudian apa lagi? Ya pokoknya tuh nggak enak perutnya ya, nyeri. Tapi masih bisa beraktivitas. Masih itu loh. Normal fisiologis. Nah, so bagaimana kalau yang patologis? Yang patologis itu yang bagaimana? Yang ada kelainan mengarah ke suatu penyakit tanda-tanda. Nah, biasanya yang patologis itu biasanya dia nyeri haidnya tuh tidak tertahan lagi, sampai guling-guling gitu ya, kayak orang pelarian, bahkan sampai pingsan, tidak bisa beraktivitas. Itu yang namanya disebut patologis. Artinya jangan dianggap sepele juga ya, namanya biasanya ada keluhan itu saja menstruasinya. Seperti apa itu seninya? Kita tanya, kita kan kaji. Nah, kalau yang Ibu bilang tadi sampai dia nggak bisa beraktivitas, ya berarti apa? Ada kelainan. Dulu sebagai contoh ada dia temannya Ibu gitu ya, yang memang pada saat menstruasi setiap bulannya selalu masuk rumah sakit. Oh, nah di info sekarang apa? Karena dari menstruasi yang patologis, bahkan dia tidak bisa beraktivitas sama sekali. Hanya bisa keluh sakit, teriak-teriak kayak orang melahirkan itu. Kontraksi ya, artinya kontraksi ternyata setelah diperiksa ke dokter objin, spesialis objin, jadi kita betul ada kelainan. Arahnya kemana? Ada kisah. Nah, tahu ya kita ya? Artinya apa? Ada daging ya, atau yang menggumpal, yang menempel ke dalam rahim. Nah, kalau saat menstruasi, wanita ini akan terasa lebih sakit. Sebenarnya karena kan ada kisah sehingga menstruasinya disebabkan lebih sakit, lebih jauh ya. Nah, jadi tolong hati-hati apabila kalian mengalami hal seperti itu, atau menemukan kemudian yang seperti itu, jangan dianggap jadi paham ya penjelasan tentang diskriminan. Ada diskriminan fisiologis maupun patologis ya. Tahu bedanya ya, fisiologis seperti apa, patologis yang seperti di dalam kelas ini ada yang mengalami diskriminan patologis? Tidak. Semuanya normal. Baik, terima kasih. Itu saja ulasan dari kelompok 1, 2 maupun 3. Ya, silakan kelompok 2 jika ingin bertanya kepada kelompok 1, Ibu silakan. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan kelompok 1 sudah menjelaskan tentang hipermenorre. Nah, salah satu penyebabnya itu terkena miom. Apakah orang yang terkena miom itu mengalami hipermenorre? Jika iya, tolong dijelaskan dulu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok 2. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ulang ya. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang mengalami miom akan mengalami yang namanya hipermenorre atau menorre?
dari kelompok 2. Pertanyaannya yaitu, apakah mioma uteri itu mengalami hipermenore? Jawabannya adalah iya, karena salah satu penyebab hipermenore itu adalah mioma uteri yang menyebabkan perdarahan pada saat haid itu lebih dari normal. Bisa dia mengalami sampai 8 hari ataupun lebih. Ya, cukup. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin temannya ada yang menambahkan? Silakan. Ibu, terima kasih sudah memberi kesempatan untuk memberikan tambahan kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ini untuk menambahkan. Nah, secara umum, gejala mioma itu salah satunya paling banyak menstruasi yang lebih dari 8 hari. Terus ada juga perut terasa penuh dan membesar ataupun agak seperti bulan. Terus ada juga saat kita berbunyi itu terasa nyeri. Jadi dari pertanyaan kelompok 2, apakah orang yang mengalami mioma bisa terjadinya hipermenore? Jadi jawabannya iya. Karena yang paling umum dirasakan oleh semua wanita yang mengalami mioma mengalami menstruasi lebih dari 8 hari. Bagaimana menurut kelompok 2 itu jawaban dari kelompok 1? Ya, terima kasih. Bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1. Nah, bagaimana cara akan kembali kepada kelompok 2? Kira-kira sudah paham belum tentang penjelasan dari kelompok 1? Pertanyaannya. Nah, sedikit ulasan atau kesimpulan ya dari ibu tadi ada kelainan darah, gangguan haidnya, kemudian ada amenorrhea dan dysmenorrhea. Nah, kebetulan ibu akan memberikan sedikit informasi tentang dysmenorrhea. Ternyata setelah ibu teliti, kebetulan kemarin itu sempat meneliti tentang dysmenorrhea. Dysmenorrhea itu bisa dikurangi rasa nyerinya dengan terapi minum susu kedelai atau susu soya. Nah, nanti kalian kemarin sudah dipaparkan juga hasil dari penelitiannya, dilihat ya di link, ada link di jurnal, sudah masuk jurnal Ibu di Sinta 4. Nanti tolong kunjungi jurnal Ibu di Sinta 4. Nanti dilihat ada hasilnya bahwasannya itu bisa diberikan terapi minum susu soya. Ya, bagaimana? Sudah cukup paham dengan penjelasan hari ini? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk penambahan nilai UTS minggu depan. Tugasnya dicatat ya, mencari isu atau evidence base terkait masalah gangguan menstruasi. Dikumpulkan kapan Bu? Di hari Jumat sebelum UTS ya. Individu tugasnya ya Kak ya. Jadi tolong nanti dicatat tugasnya mencari artikel jurnal tentang gangguan menstruasi dan